Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke sub bahasan yang kedua, yaitu kalor jenis dan kalorimetri. Nah, ketika energi ditambahkan pada sistem dan tidak ada yang namanya perubahan energi kinetiknya ataupun potensial sistem, maka energi itu akan menyebabkan suhu sistem naik. Nah, selanjutnya ada kapasitas kalor yang dilambangkan dengan C besar. Didefinisikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi Q atau energi kalor tadi adalah C kapasitas kalor dikali delta T. Jadi kapasitas kalor dikali perubahan suhu itu adalah energi kalor. Selanjutnya ada kalor jenis. Nah, kalor jenis itu lambangnya C kecil. Kalau C besar itu adalah kapasitas kalor. Jadi kalor jenis atau C kecil itu merupakan kapasitas kalor per satuan massa. Atau C kecil itu sama dengan Q dibagi M delta T. Atau C kecil sama dengan C besar dibagi M. Nah, selanjutnya energi Q atau energi kalor yang berpindah antara sampel yang bermassa M dari sebuah benda dan sekelilingnya itu menyebabkan adanya perubahan suhu sebesar delta T, maka energi yang berpindah tadi dapat dicari dengan menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T atau massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Nah, berikut ini adalah kalor jenis beberapa bahan pada suhu 25 derajat Celcius dan pada tekanan atmosfer. Zatnya itu yang pertama ada aluminium, ada berilium, kadmium, tembaga, germanium, emas, besi, timbal, silikon, dan perak. Dari logam-logam ini yang memiliki kalor jenis yang paling besar itu adalah yang berilium, 1830 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi satuan untuk kalor jenis itu adalah ini, Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya bisa dibaca. Nah, ini untuk liquid, yang ini untuk gas, steam atau uap air. Nah, contoh energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari setengah kilogram air sebesar 3 derajat Celcius. Kita bisa hitung dengan ini, atau Q sama dengan mc delta T. Masanya tadi setengah kilo dikali ini kalor jenis air yaitu 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya atau perubahan suhunya atau kenaikan suhunya itu sebesar 3 derajat Celcius, sehingga Q atau energi kalor yang dibutuhkan itu sebesar 6283103 Joule. Nah, jadi kalau ditanyakan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dan diketahui massa dengan kenaikan suhunya, itu tinggal dimasukkan ke persamaan Q sama dengan mc delta T. Nah, ada catatan. Nah, yang pertama, ketika suhu naik, maka kalor dan perubahan suhu diberi tanda positif, yang artinya energi ditransfer atau dipindahkan masuk ke dalam sistem. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah ketika suhu menurun. Ketika suhu turun, maka Q dan delta T-nya adalah negatif, yang artinya energinya adalah keluar dari sistem. Ketika Q dan delta T positif, maka energi masuk ke sistem. Ketika Q dan delta T negatif, maka energinya itu akan keluar sistem. Maka
dia mengakibatkan suhunya turun. Nah, sekarang kita ke kekekalan energi. Kalorimetri itu adalah teknik pengukuran kalori jenis yang melibatkan pemanasan sebuah sampel yang diketahui memiliki suhu sebesar Tx dengan cara menempatkannya ke dalam sebuah bejana. Nah, di dalam bejana itu ada air di mana massa dan suhunya diketahui sebagai Tw, di mana suhu air itu lebih rendah daripada suhu sampelnya. Nah, kemudian mengukur suhu air setelah tercapai kesetimbangan. Nah, alat yang dipakai ini namanya kalorimeter. Kalau tekniknya namanya kalorimetri, tempatnya kalorimeter. Nah, di kekekalan energi atau yang kalorimetri tadi itu menerapkan persamaan Q dingin sama dengan negatif Q panas. Atau kalau di SMA dulu itu istilahnya Q dingin itu adalah Q terima, Q panas itu adalah Q lepas. Kenapa di sini ada tanda negatif? Ini kita gunakan karena di awal tadi kita sudah menetapkan bahwa kalau Q-nya negatif itu nanti suhunya akan turun atau dia kehilangan energi. Antara yang panas dengan yang dingin itu yang kehilangan itu pasti yang memiliki suhu panas. Nah, oleh karena itu yang diberi tanda negatif itu adalah yang benda yang bersuhu lebih tinggi. Nah, Q tadi Mc delta T. Nah, karena T dingin, karena dingin itu maka delta T-nya adalah T akhir dikurangi T awalnya. Nah, yang dingin itu adalah air. Mw massa air, Cw ini adalah kalor jenis air, Tf ini adalah suhu akhir campuran. Nah, sedangkan Tw ini adalah suhu awal dari air. Sama dengan negatif Mx, Cx. Nah, X itu untuk sampel yang ingin diketahui massa jenisnya tadi. Nah, ini Tf min Tx. Jadi Cx sama dengan MwCw dikali Tf min Tw dibagi negatif Mx Tf dikali Tf min Tx itu sama dengan MwCw dikali Tf min Tw dibagi Mx kali Tx min Tf. Nah, di sini sudah hilang tanda negatifnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.